Yang dikubur itu dalam, Pak. Ya, kuburan itu dalam. Terus pakai papan juga. Supaya apa? Supaya nggak keluar itu. Papanan. Sengaja tidak dikasih pintu kan papannya juga. Ya. Pakai tanah ditimbun, diinjak. Ya. Dalam, Pak. Tapi tetap ketika kita lewat kuburan merindingnya bukan main. Ya. Apalagi kalau yang dikubur kakinya nongol sebelah, wah, mal balik. Itulah gambaran bahwa nilai ibadah itu tergantung ilmu. Ya, sebab kedudukan ilmu di dalam ibadah itu bagaikan ruh di dalam jasad. Ya. Mohon maaf Bapak sekalian. Si A beribadah, si B beribadah. Si A sholat, si B sholat. Ya. Si A puasa, si B puasa. Si A zakat, si B zakat. Bahkan si A haji, si B juga haji. Cuman di antara keduanya ada perbedaan. Si A selalu mengkaji ilmu tentang ibadah tersebut sehingga ibadahnya berilmu, si B tidak, hanya ikut-ikutan saja. Maka ibadah yang dilakukan oleh dua orang ini, ibu bapak sekalian, ya, secara kedudukannya tidak sama. Sebagaimana firman Allah yang tadi, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya bapak ibu sekalian, mencari ilmu hukumnya sudah tahu semua. Bahkan hadisnya insya Allah molotok hadisnya, geus garing lah istilahnya. Tolabul ilmi disarada atuh bantuan. Tolabul ilmi faridatun, semuanya ngerti, semuanya paham. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wajibnya mencari ilmu di atas wajib-wajibnya ibadah yang lain, Pak. Ini kedudukan ilmu, hati-hati. Ya, jangan disepelekan. Salat wajib ada sunnahnya. Puasa wajib ada sunnahnya. Haji wajib ada sunnahnya juga. Tapi yang namanya tolabul ilmi tidak ada sunnahnya, Pak. Tolabul ilmi semua hukumnya wajib. Walaupun yang dikajinya tentang sunnah, mencarinya tetap wajib. Kalau wajib definisinya itu seperti apa? Dikerjakan mendapat, kalau tidak dikerjakan mendapat. Berarti nutara ngaji. Punten Pak. Ada tarik seetik. Nuteng ngaji, nutara ngaji berarti pengalaunan Pak, tarik. Ya. Dosa orang yang tidak mau mencari ilmu. Sebab ibadah itu butuh benar. Ibadah itu butuh benar Bapak Ibu sekalian. Dan benar datangnya itu dari ilmu. Ilmu tidak akan dapat kalau tidak dicari. Ya. Mohon maaf, jangan mengandalkan di dalam media sosial. Dina YouTube penyiar ilmu. Ya. Jadi nanti teh aliran YouTube ya. Gitu. Jeung Facebook ya. Jeung WhatsApp ya kan ya, sebab tidak akan tuntas dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Yang namanya tolabul ilmu itu talaki, muwajahah, ya, harus bertemu. Sebab begitulah sanad keilmuan, ya. Dari Allah ke Jibril langsung, dari Jibril ke Rasulullah langsung, dari Rasulullah ke sahabat langsung juga, dari sahabat ke tabiin langsung juga, dari tabiin ke tabiin langsung juga. Itu yang namanya sanad. Makanya ada keterangan yang menyebutkan as-sanad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Ya. Makanya untuk memberi spirit supaya mau belajar, mencari ilmu, maka nilai pencarian ilmu lebih tinggi dari amalnya itu sendiri. Ilmu sholat lebih tinggi kedudukannya daripada sholat itu sendiri. Sebab
Salat yang dilakukan tanpa ilmu, salat yang dilakukan tanpa dasar ilmu, maka salat tersebut mardud, sia-sia. Mun cek urang Sunda mah capek gawe teu kapake. Kalau tidak pakai ilmu, kenapa? Tidak pakai ilmu, Bapak Ibu sekalian, kecenderungannya salah. Walaupun benar, itu tidak disebut benar. Paling kebetulan, bukan kebenaran ya, kebetulan. Tadinya beda benar di betul gitu. Ya. Jadi kalau tidak pakai ilmu bukan benar, tapi kebetulan, bukan kebenaran. Jadi saya ngomong itu Pak, ya. Dan betul, benar dengan kebetulan itu tidak sama nilainya Pak. Ya, tidak sama nilainya. Mohon maaf, ilmu menentukan sah dan tidak sahnya, benar dan tidak benarnya ibadah. Urusan diterima dan tidak diterima itu urusan lain. Maka di dalam ibadah bukan hanya di haji saja Pak, ada istilah mabrur dan makbul. Ya, bukan di dalam istilah haji saja, mabrur dan makbul. Di seluruh ibadah itu ada istilah mabrur dan makbul. Cuman viralnya ya, makbul dan mabrur itu di ibadah haji. Kurang dikenal istilahnya di ibadah yang lain. Semoga sholatnya mabrur misalkan. Jangan pernah ngadeng ya rasanya. Ya, gitu ya. Semoga puasanya mabrur misalkan. Ya. Lebih cenderung makbul dan mabrur itu adanya di ibadah haji. Padahal semua ibadah diperlukan mabrur dan makbul. Mabrur artinya bagus. Mabrur itu baik, makbul itu diterima. Nah, baik atau bagus ini bersumbernya kepada ilmu. Diterima dan tidak diterima ini kembali kepada hati orang tersebut, ikhlas apa tidak melakukannya. Begitu Bapak sekalian. Mohon maaf, ciling cingcat. Ya, keluar ke jero iblis. Ditanyalah oleh Rasulullah SAW, ya, kenapa keluar masuk masjid? Iblis menjawab, kata iblis, saya mau menggoda orang yang sedang sholat di depan, tapi takut sama yang tidur. Pantologis gitu Pak, ya, sama orang yang sholat tidak takut, tapi sama orang yang tidur malah takut. Pak, kita ya, walaupun penakut, kalau menghadapi orang tidur itu gampang, Pak. Ya. Sakumaha jago nah cek paribasana, Pak. Ya, orang tersebut misalkan pinter berkelahi, kalau dia sedang tidur gampang, Pak, jejak we insau moal ngalawan. Peheulaan we babuk sirah. Gitu, Pak. Tapi ini malah iblis itu menyatakan mau menggoda orang yang sedang sholat, orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terhalangi, takut oleh orang yang tidur. Ditanyalah Rasulullah, kenapa? Jawaban iblis itu masya Allah, Pak. Ya, saya mau menggoda orang yang sholat, sebab orang yang sholat itu tidak berilmu. Orang yang tidur ini berilmu. Saya takut orang ini keburu bangun dan membetulkan sholat orang yang tadi. Oh, jadi numboga ilmu mah dipikasieun ku iblis deh. Ya, sebab yang berilmu itu akan membenarkan ibadah-ibadah orang-orang yang lain. Ya, dan nyatanya, mohon maaf, 2 minggu kemarin di Panjilekan, Kecamatan Panjilekan. Alhamdulillah kebetulan saya ditunjuk salah satu pemateri di manasik haji untuk Kecamatan Panjilekan. Dan diberikan materi yang berkaitan dengan toharohnya, dengan bersucinya, Pak. Mohon maaf, ya. Ketika dijelaskan, ternyata Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagian besar
mereka belum menguasai tentang toharoh. Padahal Bapak Ibu sekalian, toharoh itu pondasinya ibadah, dasarnya ibadah. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, istanzihu minal baul, fa inna amata adabil qabri minhu. Ya, bersucilah setelah buang air kecil, sebab umumnya orang disiksa di alam kubur itu dikarenakan air kencing. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak sedikit kaum laki-laki ketika sudah buang air kecil salah dalam mensucikan. Ini akibatnya fatal terhadap semua ibadah. Hati-hati. Ya. Mohon maaf. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Pak. Kurang lebih 5 sampai 6 kasus di tempat yang berbeda, kasusnya sama. Kebetulan ketika sedang ngantri, Pak, ya, sedang ngantri di toilet, kan kalau di daerah perkotaan, masjid-masjid itu tidak sedikit yang kencingnya itu berdiri untuk laki-laki. Ya Pak ya? Kalau yang tidak biasa, biasanya tara keluar deh Pak. Eraeun deh teratuman deh. Gitu. Apalagi ketika misalkan berbaris dengan laki-laki yang lain. Walaupun sama-sama laki-laki, lu punya gue punya, anger Pak Era. Muntara biasa. Tapi dikarenakan darurat ya terpaksa buat apa boleh buat. Nyarilah kesempatan terakhir ngantri deh Pak supaya tidak terlalu banyak orang. Nah, ketika mulai mendekat, Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat beberapa orang di depan setelah beres buang air kecil, guys ngabiri gidik gitu tak beres nanti apa ya? Kalau ngabiri gidik itu bahasa Indonesia apa? Merinding, gitu kan? Nah, airnya diambil Pak, ya. Setelah diambil ditumpahkan lagi, diusap, ambil lagi, buang. Nah, diambil lagi, dibuang. Diusap tah, hulu speaker nanti. Untungnya contohnya itu jauh teuing, Pak. Ya, itu yang satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang ngambil air tidak dibuang, dimasukkan, Pak. Cekurang sunama diwawal. Setelah beres, yang tadi dengan yang barusan, tangannya kan masih basah, terus pindah ke kepala. Ya Allah ya Karim, di dalam hati Pak, ya Allah, eta sirah tunu gede tunu leutik nararajis dua nana Pak. Dan itu orang mau sholat Pak. Sementara salah satu sahnya sholat itu adalah suci dari najis. Hati-hati. Masih banyak yang seperti ini. Ya. Di tempat yang berbeda kasusnya sama, Pak. Air yang didapat malah dibuang, diusap. Tuh. Yang benar seperti apa? Hati-hati, Pak. Kalau yang sudah benar, alhamdulillah. Kalau yang masih salah, robah. Mudah-mudahan yang lalu-lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipegang dengan tangan kiri, ya, pegangannya jangan taruh mencekik. Biasa-biasa saja. Ya, pegang dengan tangan kiri, telunjuk ini bertugas sebagai cleaning service-nya. Ya, sebagai pembersihnya. Ketika air sedikit, itu ditumpahkan di atas. Sambil diutak-utak ya. Diambil begini. Nah, kalau pakai gayung lebih enak. Pakai shower, cuman jangan keras-keras tembaknya. Diperkirakan saja. Terlalu kenceng bisa pingsan di sana. Biasa dulu. Ya. Ini cara bersuci untuk laki-laki. Ya. Tentang dipenyengan kelas tadi. Sampai kiamat tidak akan suci. Ya. Kalau tidak akan suci,
terus dia melakukan sholat, dikarenakan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat itu dinyatakan tidak sah. Bapak Ibu sekalian, para ulama fikih menggambarkan syarat di dalam salah satu ibadah itu digambarkan sebagai rukun atau pardunya digambarkan seperti kepala. Kalau ibadah salah satu syaratnya tidak ada, sama dengan orang tidak bernyawa, mati. Ya. Atau misalkan syaratnya lengkap, rukunnya tidak dilakukan, sama dengan orang tidak punya kepala, mati juga. Makanya syarat dan rukun mesti dipelajari dengan baik. Ya, itu termasuk ilmunya ibadah. Coba ya. Kalau untuk perempuan, alhamdulillah sudah rata-rata benar dalam hal ini, Pak. Ya, kalau perempuan. Sebab kayaknya di kita itu nggak akan ada perempuan yang kencingnya berdiri, Pak. Bapak pernah melihat yang berdiri? Tegas kabayang, kurang kumaha aur-auran kan? Masya Allah, Bapak Ibu. Tahu aur-auran nggak? Ya, wah muter ke sana kemari mungkin gitu. Terbayang saja. Ya. Rata-rata perempuan itu sudah jongkok. Tangan kiri sudah siap untuk membersihkan, tangan kanan sudah siap untuk membasuh, Pak. Rata-rata sudah benar untuk perempuan. Laki-laki yang kacau ini kebanyakan. Ya. Apalagi kalau sedang darurat, Pak. Ya, di perjalanan. Begitu ingin buang air kecil di belakang pohon, dia kencing, setelah itu digesekkan ke pohon tersebut. Gesek lebih kata rarutung tanda tanggalan. Ya, simpan lagi, Masya Allah. Itu hal yang sangat salah di dalam agama. Hati-hati, Pak. Sepele tapi berurusan dengan seluruh ibadah. Kenapa? Sebab yang menjadi pokok di dalam ibadah kita itu adalah sholat, apalagi mau melaksanakan ibadah haji. Ya, ini tetap saja bersumbernya ke sholat. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat yang akan diminta pertanggungjawaban. Idza saluhat, ketika sholatnya beres, faqad naja wa aflah. Dia akan selamat dan bahagia. Wa idza fasadat, ketika sholatnya rusak. Rusak itu berarti bukan tidak sholat, Pak. Dia melakukan tapi sholatnya dinilai rusak. Faqad khaba wa khosira. Maka dia akan celaka dan rugi, Pak. Dalam hati sudah punya anggapan beribadah, ternyata secara hukum ibadahnya itu sia-sia. Dan kemarin ketika dijelaskan, Masya Allah, Pak, kebanyakan belum mengerti tentang itu. Terus yang kedua, ya, ketika di dalam perjalanan nih, ya, di dalam perjalanan ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan misalkan di toilet kekurangan air untuk bersuci, ya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, bisa menggunakan tisu, ya Pak ya. Dan menggunakan tisu ini, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan asal-asalan main usap begitu saja. Ya, sebab dengan tisu pun tetap ada aturannya, Pak. Ya, boleh dengan tisu, boleh. Ya, sebab tisu ini ada kesamaan makna dengan batu, yaitu kasar dan bisa mengambil najis. Nah, maka untuk laki-laki, ya, sebelum kencing atau sebelum buang air kecil, tolong disiapkan dulu, kan. Bikin dulu, ya, sebesar ibu jari lah. Satu ini bisa dilipat-lipat, ya, bisa dilipat-lipat dan dikeraskan, ya, dikeraskan. Bikin 3, apa ya? Bikin 3. Ya. Caranya nanti diusapkannya itu satu tisu ini untuk 1 kali usapan. Dan ini bisa berlaku bukan di haji saja. Ya, dimanapun kita,
Kalau tidak, air bisa digunakan. Caranya dari bawah ke atas. Satu tarikan dibuang. Ngambil lagi yang sudah disediakan tadi, satu tarikan di bawah ke atas, buang. Satu lagi seperti tadi dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi satu digosok-gosok, ini dinyatakan tidak sah dan tetap hasilnya najis. Ini sepele, tapi masya Allah hati-hati. Ya. Terus, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau buang air besar, mohon maaf ya, untuk buang air besar, agak gede sedikit, jangan kekecilan. Ya, mungkin 2 atau 3 tisu dibuntel, dibesarkan. Terus agak jauh, ininya harus ada pegangan. Jangan sampai seperti ini. Nanti kalau diputer kena ke tangan nantinya. Maka hati-hati, ya. Dan itu satu putaran, ya, bukan digosok-gosok begitu, bukan. Satu putaran buang, ambil lagi satu putaran buang, ambil lagi satu putaran buang. Dan itu dinyatakan sah ketika zat najis itu sudah hilang. Adapun aroma yang sedikit-sedikit tercium, orang sudah bilang itu huwakhiak begitu, ya, itu dimaafkan. Ini Bapak Ibu sekalian, masya Allah, ya. Makanya ayat tentang haji itu diantaranya wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan haji dan umroh, sempurnakan. Sempurnanya ibadah dengan ilmunya. Insya Allah kalau untuk manasiknya beliau sudah paham, insya Allah, ya. Sebab sebelum berangkat untuk manasiknya itu sudah dilaksanakan berulang-ulang. Hal-hal yang lain yang kecil tapi ini urgent, bahaya kalau tidak mengerti. Sia-sia ibadah yang kita lakukan. Ya. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itulah pentingnya ilmu. Ya. Sajam Pak. Terus cekapnya banyak. Bisa itu kan? Apa ya? Contoh lain Bapak Ibu sekalian. Contoh lain. Ini berdasarkan pengalaman juga. Orang yang berangkat haji atau berangkat umroh di akhir zaman, tidak sedikit yang berangkatnya itu dikarenakan punya uang, dikarenakan mampu berangkat, ya, kurang memperdulikan masalah ilmu yang menyempurnakan ibadah tersebut. Saya berkali-kali memberikan materi manasik haji atau umroh Bapak Ibu sekalian, ya, dikarenakan rame-rame itu tidak sedikit Pak ngobrol, ya, tidak memperhatikan, main HP dan lain sebagainya. Sehingga pas di lapangan Bapak Ibu sekalian, apa yang diterangkan itu tidak dilakukan. Saya ambil contoh, mungkin Bapak yang pernah umroh, yang pernah haji bisa melihat kesalahan yang dilakukan. Contoh, ini contoh pentingnya ilmu Bapak sekalian. Orang yang bertawaf, ya, di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, aturannya itu dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad, ya, maka dihitung satu putaran. Dan aturannya harus lurus, simetris, ya. Untuk membuktikan simetrisnya itu dibantu dengan lampu hijau di sebelah kanan. Nah, ini banyak jemaah yang tidak memperhatikan. Walaupun oleh pemateri itu terus dijelaskan, luruskan. Tetap saja di lapangan itu caliwara. Nah, bahasa Indonesia naon caliwara? Naon caliwara namanya?
sembarangan. Ah, itu cari urat. Ya. Semau-maunya saja. Gitu. Dia itu tidak memperhatikan lampu hijau. Ya, sehingga dia itu terus melihat Ka'bah yang serasanya sudah lurus. Ya kalau tidak melihat lampu hijau, melihat Ka'bah, melihat Hajar Aswad itu sudah sepertinya lurus. Dia sudah mulai. Atau ada yang kelewat juga. Sebab tidak melihat lampu hijau. Ya. Nah, luruskan dengan lampu hijau. Kalau sudah lurus dengan lampu hijau, itu dipastikan lurus ke Hajar Aswad. Satu itu. Yang kedua, ya, untuk melakukan sekar itu per orang, bukan per rombongan. Ya, sebab pada buktinya ketika bareng-bareng, yang depan sudah mengangkatkan tangan Bismillahi Allahu Akbar, dikarenakan dia sudah lurus, yang di belakang ikut-ikutan. Orang Sunda bilang geran. Nah, tuturutmu nih. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Yang paling ujung di belakang ikut-ikutan. Dikiranya satu rombongan. Ya, padahal harus per orang. Ini penting. Ya. Terus mohon maaf, Ka'bah harus senantiasa ada di sebelah kiri. Tidak boleh Ka'bah itu, ya. Maaf, tidak boleh orang yang sedang tawaf dadanya atau punggungnya menghadap Ka'bah. Artinya harus selalu di pinggir. Ya, hati-hati, harus selalu di pinggir. Muternya itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika di rombongan itu ada yang semangat, terus dia maju agak duluan, dipanggil sama temannya. Ya, Bang, tunggu. Bang, tunggu. Mestinya dia itu diam atau jalannya diperlambat. Malah dia putar balik, Pak. Nah, menghampiri temannya di sini. Dan ini banyak terjadi, Pak. Hati-hati, ini banyak terjadi. Ya. Dan mereka tetap menghitung tawafnya, padahal tawaf secara aturan batal untuk yang putaran itu. Ya, batal putaran itu. Berarti kalau orang lain sudah 7, dia dihitung 6. Kalau dia tidak sempurnakan, terus dia sa'i, terus tahallul, tidak sah umrohnya. Itu diantaranya, Pak. Dan ini ketemu di lapangan seperti itu. Maka betapa pentingnya ilmu untuk melaksanakan ibadah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Al-hajjul mabrur raisalahul jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, dan mabrur itu adalah baik, bagus dan bersumber dari ilmu. Tinggal menata hati yang dilakukan itu karena apa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman ada 5 golongan, 5 kelompok orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Yahujuna fi akhir zaman khamsatu asnafi. Berhaji nanti di akhir zaman itu ada 5 kelompok. Yang satu lillah. Yang kedua litijaroh. Yang ketiga linujhah. Yang keempat lirif'ah. Yang kelima liriasah. Hati-hati, sudah dinas. Artinya sudah ada penjelasan dari dulu oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman orang yang berangkat haji ke tanah suci itu terbagi 5 kelompok. Yang pertama memang ada yang lillah. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nas hijjul bait. Karena Allah betul-betul ibadah, betul-betul memenuhi panggilan Allah, mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah. Dan ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat dan bisa dibuktikan sebelum berangkat, sedang berangkat, setelah berangkat. Ya, lillah, tidak ada pandangan apa-apa, hanya memenuhi perintahan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal disempurnakan dengan ilmu. Ketika melakukan hati-hati, betul-betul sesuai dengan anjuran.
Setelahnya dibuktikan bahwa dia sudah pulang dari tanah suci. Coba. Yang kedua, ada yang bertujuan tijaroh, bisnis. Nah, banyak Pak yang seperti ini. Ya, Bapak juga sudah mengerti lah. Ada yang tujuannya berbisnis. Pak, untuk mendapatkan uang di sana itu dari jemaah itu luar biasa mudahnya Pak. Jangankan yang besar-besar lah. Rokok, rokok Pak, Masya Allah. Eta, ya, ketika sedang melaksanakan ibadah haji, Ji Samsu, Pak Ji Samsu, anu koneng, apalagi yang itu tuh Starmil, Masya Allah, ya, itu sampai satu bungkus itu dirupiahkan itu 120.000. Mepet-mepetnya Pak, kalau kita nawarnya habis-habisan, cekurang sudah adu regeng gitu kan, itu dikasihlah 80.000, paling murah. Nah, melihat peluang itu kan lumayan Pak. Ya, jujur saja pernah tergiur saya Pak, dan pernah melakukan 2 kali saya jujur. Ya, kenapa? Sebab pada waktu itu bekal saya agak kurang. Ya, jadi bawa jemaah, saya modal di sini dikit Pak, bawa rokok beberapa 20 solp lah kurang lebih kali itu. Ya. Itu kan kalau dibawa sendiri pasti ditangkap Pak. Maka saya titipkan ke jamaah satu selamat sampai tujuan Pak. Dan alhamdulillah bisa beli oleh-oleh. Tak pikir na otak teh lamun loba sabaraha. Tuh otak bisnisnya kadinya Pak lumayan. Walaupun tidak haram Bapak Ibu sekalian, ya, berbisnis ketika ibadah haji tidak haram. Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah juga membolehkan, silakan. Cuman hati-hati, tujuan awal bisa kalah dengan bisnis. Bisa kalah dengan bisnis. Mual husu Pak dina ibadah nanti. Ya, nu aya teh real dina tarang teh. Masya Allah. Gitu, ya. Yang ketiga ada yang bertujuan nuzha. Nuzha itu artinya piknik Pak. Ada orang yang berangkatnya itu hanya ingin tahu saja. Eropa sudah, ya, Amerika sudah, Rusia sudah, Singapura apalagi pulang pergi. Cuman Mekah belum tahu kenapa orang pada mau ke Mekah, ada apa sih di Mekah. Daftar judulnya hanya ingin tahu saja. Dijadikan wisata Pak. Buktinya bukan khusyuk ibadah Pak, tapi banyak melihat-lihat yang ada di situ untuk diceritakan setelah pulang. Banyak banyak ibadah orang-orang yang pulang ibadah haji bukan nikmat ibadah yang diceritakan, tapi menceritakan tihang Masjid Nabawi. Malah bertanya, Ustaz, sabaraha cenah tihang Masjid Nabawi? Cek sing kuring aing iraha ngitung tihang. Ya, tentu hafal Bapak sadaya. Dawuh gawe tihang dihitung. Manehna mah apal, Pak. Meureun unggal poe teh di cirian we teh meunang saanu jumlah sekian ribu. Eta jelema. Ya. Terus bisa dibuktikan yang hanya nuzha itu yang banyak dilakukan itu, Pak. Foto wae. Selfie. Sehingga pulang haji itu berubah nama jadi hajah selfie ya. Atau meuli balanyaan Pak untuk oleh-oleh. Ya, pulang haji yang disebut hajah Sofia. Pada shopping wae. Nah, itu tujuannya teh Pak. Ya Allah ya Karim. Nuzha, hanya wisata saja. Yang ketiga ada lirif'ah, hati-hati. Rif'ah itu untuk meninggikan harga diri Pak. Artinya untuk apa? Untuk menaikkan status. Ya, ingin disebut haji. Banyak loh Pak yang seperti ini. Kan kalau orang yang baru datang pulang haji itu biasanya yang manggil itu kan kaku juga gitu Pak ya. Jadi masih terbawa panggilan sebelum haji. Ada yang ketika dipanggil namanya tidak pakai haji, tidak menoleh Pak. Ya, nggak menoleh, pura-pura nggak denger gitu. Kalau ada hajinya baru dia menyambut panggilan itu. Masya Allah. Bahkan ketika ada surat undangan datang tidak ada hajinya Pak, dibalikan lagi, ini bukan ke saya. Walaupun namanya jelas. Ada yang seperti itu. Kalau di sinetron mah Haji Muhyiddin, haji 2 kali, dibaca-baca. Ya, atau ada sinetron Haji Halimah itu.
Ya, pengen disebut haji. Ya Allah ya Karim, Bapak Ibu sekalian. Jangan sekali-kali terbersit tersirat di dalam hati ingin seperti itu. Adapun orang menghormati memanggil kita seperti itu, terima saja. Hati urusannya Pak. Ini bisa menggagalkan niat dari awal. Yang terakhir, yang keempat itu ada yang tujuannya itu liriasa. Ada unsur politik. Ya, ada unsur politik. Supaya nanti kalau ada urusan dipercaya, maka dia berangkat dulu ke tanah suci. Kalau dia jadi calon, ada haknya di depan, mungkin agak dipercaya. Haji, iya mah. Ya Allah ya Karim. Bahkan dulu Pak, di pemilu 2004 kalau nggak salah Pak, ada satu partai politik yang salah satu cara untuk mengumpulkan atau menarik simpati itu memanggil ustadz-ustadz di tiap pengajian diberangkatkan umroh. Ada Bapak ingat nggak? Sama ingat, latih hari itu ke bawah Pak. Sebab ke partai hari itu. Ya, itu ke bawah hari itu. Ya, tujuannya apa? Sudah jelas Pak. Ustadz-ustadznya dipanggil itu dengan harapan jemaahnya bisa milih dia. Nah, itu namanya liriasah. Banyak yang seperti itu. Mau nyalon, mau apa, supaya dipercaya, berangkat dulu ke tanah suci. Itu diantaranya. Maka hati-hati sekali. Masya Allah ya. Bukan hanya di dalam ibadah haji saja Pak. Keseluruhan ibadah itu harus diperhatikan kesempurnaannya. Maka titip Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang akan berangkat maupun untuk kita, jangan melalaikan yang namanya tolabul ilmi. Bahkan mohon maaf, saya terakhir di penutup nih, Bapak Ibu sekalian, kita kaum laki-laki, kita itu Bapak Ibu sekalian akan bertanggung jawab terhadap kita, istri kita, dan anak kita. Rasulullah SAW bersabda, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah rajulun jahala ahlahu. Seberat-beratnya siksa di hari kiamah nanti, ya, laki-laki yang membodohkan keluarganya. Membodohkan di sini, seorang suami tidak membawa anak istrinya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Artinya tidak dibimbing dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Rasul mengatakan, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para pemuda-pemudi, kalau sudah mampu punya bekal, silahkan nikah. Nah, bekal yang dimaksud di sini ya ba'ah dohiroh, ba'ah batinah. Bekal dohir, finansial Pak. Sandang, pangan, papan. Hari itu narek pakai triplek, kasau-kasau silahkan. Nggak masalah. Yang kedua itu ba'ah batinah. Bekal secara batin, yaitu ilmu untuk membawa keluarga kita supaya selamat. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ketika istri kita sudah dinyatakan sah sebagai istri kita, yaitu ketika kita akan sudah disahkan oleh dua saksi kita, maka seluruh tanggung jawab orang tuanya pindah ke pundak kita. Makanya orang Sunda bilang istilahnya minantu. Harus banyak. Minantu, mimiti narima tugas. Nah, tugas dari siapa? Tugas dari orang tuanya. Sebelum jadi istri kita itu tanggung jawab ibu bapaknya. Setelah jadi istri kita, maka istri kita tanggung jawab kita. Saya mau nanya ke bapak, pernah nggak ngajar sholat ke istri? Pernah nggak ngajar wudhu ke istri? Pernah ke mama tahan ngaji Quran ke istri? Kalau tidak pernah, hati-hati. Sebab yang wajib thalabul ilmi itu sebetulnya adalah bapak-bapak. Ibu-ibu menerima ilmu dari suaminya. Kalau bapak mau rajin, coba lihat teks hadisnya. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Enggak ada wa muslimatin, Pak. Eta mah saking semangat kawe nu pidato. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahasa teh. Dina teks hadis nama ala kulli muslimin. Ya,
Bahkan saking semangatnya ada yang mengatakan ala kulli syai'in qadir, kenapa ka mana wae cing. Sangeunahna wae. Nah, ala kulli muslimin, untuk setiap muslim, Pak. Makanya Allah berfirman, ku angkusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, geus aya alarm berarti kudu ngeusah. Ya, gitu. Sabab geus anu ngaragrakeun diri. Berarti tong lila teh. Ya pesan kesimpulin Bapak Ibu sekalian. Jangan melalaikan tolabul ilmi. Sebab ilmu itu pokok dalam segala hal. Urusan dunia tidak akan sukses tanpa ilmu. Apalagi urusan akhirat. Maka Rasul bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka ilmu nomor 1 di atas semua amal. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi spirit, menjadi penyemangat, terutama untuk saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya, terus dari sekarang ilmunya digali lagi, diingat lagi, dihafalkan, praktekkan dengan sebenar-benarnya. Ikuti guru kita, ikuti pembimbing kita, yang insya Allah berdasar ilmu semua. Jangan asal-asalan, sayang ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.